Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger. Come on. Di youth kita kali ini aku mau bawain sedikit kesaksian tentang perjalanan aku sama Tuhan dari aku pertama kali kenal Tuhan sampai saat ini. Jadi awalnya tuh aku kan Buddhis, aku tuh dulunya agama Buddha, jadi aku masih kayak namanya juga anak kecil, jadi kayak masih apa-apa tuh ikut-ikutan doang, kayak kalau misalkan disuruh iya yang kayak gitu. Nah terus aku tuh dulu di rumah sebelumnya aku itu kalau sore suka main gitu di luar. Nah kebetulan kayak orang gereja tuh ngajakin gitu ke gereja, ngajak ngomong sama mama mau ngajak anak-anak buat ke gereja. Nah dari situ mulailah aku sama Cece Lau ke gereja. Nah mulai dari situ jadi sering ke gereja tiap Sabtu. Nah tapi di situ namanya juga anak-anak ya kan, datangnya karena agak dipaksa gitu, disuruh gitu kan, jadi kayak males-malesan. Terus pernah suatu kali kayak kadang males gitu, jadi kayak suka ngumpet-ngumpet, jadi kayak ngumpetin sendal biar disangka emang lagi keluar. Terus suka suruh mama bilang kalau lagi nggak di rumah padahal lagi di dalam kamar ngumpet kayak gitu. Itu pas masih SD banget, masih kecil, masih belum ngerti, maksudnya belum mengenal Tuhan lebih dalam. Terus lambat laun aku pindah ke rumah yang sekarang. Terus aku makin sering ke gereja. Di situ udah mau kelas 6, udah mau SMP waktu itu kalau nggak salah. Ya pokoknya kelas 5, kelas 6 SMP. Nah di situ tuh aku hitungannya kayak kecepatan naik kelas gitu, maksudnya naik kelas dalam iman ya. Jadi kayak aku tuh kayak masuk youth duluan gitu, masuk teens duluan gitu. Dulu sih jatuhnya langsung youth ya, jadi kayak istilahnya kecepatan gitu. Terus aku yang masih belum siap gitu, masih yang kayak bingung, aduh ini maksudnya kadang kalau kakaknya jelasin tuh aku suka nggak ngerti gitu. Tapi tetap aku ikutin sampai terus sampai akhirnya pindah ke gereja yang sekarang. Kan gerejanya pindah ke gereja yang sekarang kita tempatin. Dari situ mulai pelayanan kan. Nah awalnya tuh aku nggak bisa kan, maksudnya kayak merasa bukan passionnya aku aja gitu untuk pelayanan, kayak ragu sendiri bisa atau enggak sih yang kayak gitu-gitu. Dulu juga sempat malas banget, jadi kayak untuk ibadah tuh yang kayak rutinitas saja, bukan sesuatu hal yang kayak emang akunya mau gitu, bukan karena aku percaya sama Tuhan, tapi kayak ya mikirnya kayak keharusan aja karena emang udah jadwalnya gitu. Terus lama-lama kan papa jadi yang makin sering ke gereja.
papa sering ke gereja. Nah dari situ aku yang gantian malas-malasan gitu loh kan. Kadang suka dulu tuh ada ibadah 2 kali kan, ada ibadah pagi sama sore. Biasa kalau aku udah pagi aku malas banget sore, tapi papa tuh yang kayak ayo ke gereja yang kayak gitu. Jadi maksudnya untungnya papa tuh yang ngingetin anaknya terus gitu untuk jangan lupa ibadah sama Tuhan, jangan lupa untuk bangun relasi sama Tuhan, yang kayak gitu-gitu. Aku dulu tuh menurut aku pribadi, maksudnya di keluarga tuh kurang akur gitu, sering berantem apa segala macem sama Cece, sama adek. Cuman lama-lama aku juga merasa karena punya komunitas di sekolah waktu itu pas masih SMK, punya komunitas di sekolah, aku kenal Tuhan lebih dalam lagi. Dari situ aku sama keluarga, sama saudara jadi lebih akur, jadi emosinya lebih terkendali, jadi lebih merasa lebih baik aja gitu. Terus waktu itu aku sebelumnya itu belum baptis kan, jadi selama perjalanan menuju baptis itu ya sebenarnya ragu juga, karena mikirnya pasti kalau udah baptis tuh aduh kayak ngapa-ngapain semua pasti dilarang apa segala macem, bingung harus kayak gimana nanti. Mikirnya kayak aduh nanti kalau misalkan gue nggak sengaja ini dosa, aduh kalau misalkan gue nggak sengaja itu dosa, jadi mikirnya kayak gitu. Padahal seharusnya kalau misalkan emang menerima baptisan ya mau belajar untuk jadi lebih baik, untuk memulai hidup yang baru, dalam artian keimanan aku tuh lebih diteguhkan lagi, lebih percaya lagi sama Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan lagi, seharusnya seperti itu. Tapi aku tuh awal-awal mikirnya kayak aduh jadi banyak larangan gitu-gitu segala macam. Terus sebenarnya aku juga ngerasanya masih kurang gitu loh pas awal mau nerima baptisan, kayak masih kurang nih kayaknya. Tapi ternyata Tuhan menulis takdir, menggariskan takdir aku ya untuk baptis gitu. Itu pertamanya sempat terjadi kayak kebingungan gitu mau tanggal berapa segala macamnya. Tapi akhirnya aku ingat waktu itu baptisnya bulan September 2020. Nah aku baptis bulan September 2020. Di situ aku ngerasa aku harus lebih dari yang sebelumnya dalam pertumbuhan iman. Terus aku makin rajin tuh komunitas di sekolah, komunitas rohani juga. Nah aku mulai aktif di situ, sempat goyah, kayak aku jadi lebih sering sama komunitas sekolah, terus jadi ninggalin, sebenarnya nggak ninggalin tapi kayak kadang yang aku ibadah sore jadi nggak ibadah sore karena ada kegiatan komunitas seperti itu. Kayak papa ngingetin kayak boleh ke komunitas segala macem, tapi jangan sampai ngelupain apa yang udah menjadi keharusan kamu. Kayak maksudnya ibadah itu, maksudnya ibadah yang emang ke gereja itu kan paling kayak cuma Sabtu Minggu, tapi masa udah cuma Sabtu Minggu aja masih harus ninggalin. Emang mungkin ibadah tuh bisa di mana aja, tapi itu juga kan sebenarnya sebagai bentuk kita menyiapkan waktu untuk bangun hubungan sama Tuhan, walaupun mungkin setiap hari kita juga bangun hubungan sama Tuhan gitu. Akhirnya aku pas ditegur aku sadar, terus aku berusaha untuk lebih baik lagi. Tuhan juga jadi lebih pakai aku jadi sering pelayanan juga, mau di gereja maupun di komunitas. Walaupun sempat ada posisi aku merasa jenuh, kayak
aku jadi jarang saat teduh, jadi jarang baca Alkitab. Tapi ada satu titik dimana aku ngerasa capek banget, ngerasa semua gagal gitu. Terus aku lagi random aja baca Alkitab, random buka Alkitab, nggak ngerti, mungkin aku berharap nemu ayat yang emang bisa nguatin aku. Terus aku ketemu dua ayat di sini di Mazmur 118 ayat 13 sampai 14. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatan aku. Jadi pas aku baca ayat ini tuh aku mikir kayak di saat aku gagal, di saat aku ngerasa ditolak, aku ngerasa gak dapat tempat dimanapun itu, merasa jatuhnya, tapi aku punya Tuhan yang ngasih kekuatan. Dia bermazmur, dia ngasih kekuatan sama kita. Dia bilang dia bakal tolong kita. Jadi kayak aku pas baca ayat ini aku kayak sadar gitu kalau misalkan kenapa aku bisa sampai maksudnya jenuh gitu, padahal seharusnya mungkin jenuh wajar, tapi seharusnya aku cepat ngatasinnya, tapi aku waktu itu malah ngebiarin rasa jenuhnya itu terus-terusan sampai akhirnya aku nemu ayat ini. Dan aku terus belajar untuk mau dengar apa yang Tuhan omongin sama aku. Terkadang mungkin kita nggak peka gitu sama apa yang Tuhan pengen, tapi lama-lama aku sadar kalau misalkan banyak hal-hal kecil yang mungkin sebenarnya Tuhan udah ngasih tanda, tapi kitanya yang masih bodo amat sama apa yang Tuhan kasih. Jadi di sini juga aku mau ngajak teman-teman buat lebih mau dengar-dengaran sama Tuhan, lebih mau peka sama apa yang udah Tuhan kasih tahu sama kita, apa yang udah Tuhan kasih sama kita. Kayak percaya kalau misalkan di saat semua orang bisa jauhin kita, di saat kita jatuh, di saat kita udah gak mampu lagi, tapi Tuhan yang nguatin kita, Tuhan yang tolong kita, karena Dia yang udah bermazmur kalau Dia adalah kekuatan kita dan Dia adalah keselamatan kita. Jadi aku cuma mau bilang kalau terus percaya sama Tuhan, karena Tuhan keselamatan kita, Tuhan adalah mazmur kita. Dan ketika kita percaya sama Tuhan, aku yakin kita semua mau dalam keadaan apapun, mau suka, duka, mau jatuh sekalipun, Tuhan tuh terus sama kita, nolong kita, dan Tuhan yang akan memberikan keselamatan untuk kita semua. Mungkin segitu aja sih kesaksian dari aku. Mungkin terlalu pendek, terlalu singkat, tapi aku percaya pertolongannya Tuhan, kasihnya Tuhan gak pernah singkat untuk setiap kita, untuk setiap anak-anaknya. Terima kasih udah dengerin kesaksian aku yang gak begitu panjang, tapi aku harap kesaksian aku ini bisa memberkati kita semua. Terima kasih, shalom guys.